Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah karena dengan nikmatnya kita bisa bertemu lagi bersama saya, Ibu Tita Ananda Putri Pepetungan. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Lagi, apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-teman kita berdoa agar supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan ketua kelas. Amin, alhamdulillah. Hari ini semua hadir ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Amin terlambat, Bu. Amin. Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah hadis. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Ibu, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Bu. Mari kita baca hadis ini bersama-sama. Hadis itu yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, yang artinya apa? Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani semangat literasi, produktivitas, seni, dan al-bait pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Namun sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, menurut kalian apa saja sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik? Tanggung jawab, Bu. Ya, Jujur, Bu. Jujur, Bu. Adil, Bu. apalagi adil, apalagi Amanah. Amanah. amanah, Namanya, Bu. baik. Hati. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Adik Sri, Adik Suryanto, dan teman-teman yang lain bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang jujur, amanah, bisa dipercaya. Nah, terus ada juga pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian pernah melihat contoh pemimpin yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Coba angkat tangan, siapa yang bisa memberikan pendapat? Coba ayo. Tidak perlu malu-malu. Oke. Adik Karena, Bu. Sri. Terus, oke, terima kasih yang sudah berani berpendapat. Terus ada juga pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi sebuah kelompok? Dari pertanyaan ketiga, Adik Ayu bisa mencontohkan lagi atau memberikan pendapat bagaimana kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi sebuah kelompok. Katakanlah di dalam kelas ini. Iya, Bu. Contohnya tadi kan ketua kelas. Nah, ketua kelas itu punya sifat yang amanah, Bu. Ketua kelas menyampaikan pesan yang sudah disampaikan oleh wali kelas kepada kami, Bu. Oke, terima kasih. Lagi yang mau berpendapat? Ayo, jangan malu-malu. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ada, Bu, Adik ada. Ider. Iya, Jadi persilahkan. kalau menurut saya, Bu,
kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi sebuah kelompok itu kepemimpinan yang bisa menjadi teladan untuk kami, Bu, Ya, benar sekali. dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Adik Ihdar. Ada juga? Ada lagi? Ada Bu, saya. Ya, Ibu. terima kasih. Jadi teman-teman, anak-anakku sekalian sudah berani berpendapat bahwasanya kepemimpinan yang baik itu dapat mempengaruhi kelompoknya. Jadi misalnya seperti dicontohkan ketua kelas ya, ketua kelas yang biasanya menenangkan kelas misalnya ibu belum masuk kelas, jadi ketua kelas yang meredam atau membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif ya, agar supaya teman-teman tidak keluar dan lain-lain. Jadi hari ini karena kita akan mempelajari tentang Daulah Bani Abbasiyah, maka di dalam Daulah Bani Abbasiyah itu akan ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin peradaban itu. Jadi ada yang tahu peradaban Abbasiyah? Ada yang pernah dengar tidak tentang peradaban Abbasiyah? Coba angkat tangan. Teman-teman, ada yang tahu? Oke, jadi kayaknya teman-teman masih masih belum tahu apa itu Bani Abbasiyah gitu kan. Tapi sebelum itu, Ibu mau membagi kelompok kalian. Jadi Ibu kemarin sebelum minggu lalu itu sebelum mengakhiri pertemuan, Ibu sudah melakukan tes asesmen awal kepada kalian dan Ibu mendapatkan bahwa di kelas ini itu ada teman-teman yang punya gaya pembelajaran visual, ada yang kinestetik dan ada yang auditori. Nanti Ibu akan membagi adik-adik sesuai dengan gaya belajar masing-masing gitu. Tapi sebelum itu Ibu akan Memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami sejarah awal berdirinya Bani Abbasiyah, termasuk faktor yang melatar belakangi berdirinya. Nah, dilihat dengan apa anak-anak, adik-adik sekalian bisa memahaminya dengan Ibu akan melihat bahwa kalian bisa mendeskripsikan sejarah awal berdirinya Bani Abbasiyah, termasuk faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya kalian. Nanti tolong dicatat nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 untuk gaya belajar visual. Diperhatikan. Halo. Hai. Hai. Halo Ici, halo. Ya. Halo. Yang dengar suara saya bilang hore. Sore. Oke. Sore. Berarti semua masih fokus ya. Oke, saya akan membagi kelompok dan silahkan diperhatikan ya, didengar dengan seksama, ditulis. Adik Elvira, Khoirotul, Maulana, Iya. Rafika, dan Firman. Iya, Bu. Ya, Bu. Itu di kelompok 1 dengan gaya belajar visual. Terus sudah dicatat? Ulang Bu. Ya, saya ulangi ya. Adik Elvira, Ya, Khoirotul, Bu. Maulana, Rafika, dan Firman itu akan dikelompokkan menjadi kelompok 1. Silahkan kalian berembuk siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Nah,
Yang kelompok 2 itu dengan gaya belajar auditori itu ada adik Ihdar, adik Indah, Arina, adik Holid, dan adik Haspiah. Oh iya Bu. Oke, Ibu. Oke? Iya. Bisa. Nah, dan yang kelompok ketiga untuk kelompok yang kinestetik saya bagi ada adik Suryanto, adik Sri, adik Wamai, adik Devita, dan adik Indri. Silahkan kalian tentukan Izin Bu, saya tidak ada kelompok. Oh, iya. Adik Amin, maaf ya adik Amin, saya lupa terlewati. Nama adik Amin terlewati. Adik Amin masuk di kelompok 3 kinestetik. Dengan gaya belajar kinestetik sesuai dengan asesmen awal yang Ibu berikan minggu lalu. Iya Bu. Itu Bapak Amin itu adik Amin itu dengan adik Suryanto, adik Sri, adik Devita, Indri, dan Wamai. Jadi itu adalah teman-teman kelompoknya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Jadi dalam pembelajaran ini ada 2 penilaian, ada penilaian individu dan penilaian kelompok. Jadi siapa yang aktif, siapa yang bisa dalam pembelajaran nanti dia aktif, maka nilainya juga lebih baik ya. Jadi semua teman-teman Ibu harapkan bisa berkontribusi ya, bisa aktif dalam pembelajaran ini ya. Iya, Bu. Siap Bu, siap. Tadi kan Ibu sempat bertanya, apakah kalian sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu Bani Abbasiyah? Tapi teman-teman kayaknya belum belum menjawab, tidak menjawab belum ada yang berani berpendapat ya. Menurut Ibu, kalian pasti 1, 2, 3 orang itu sudah tahu, tapi mungkin masih malu-malu. Sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, adik Sri nanti Ibu, sudah. geser sedikit dengan kelompok gabung. Jadi Ibu sudah memetakan Ya, semua. kamar sini, Sri. Kita sini. Ya, sesuai Ya, dengan baik. kelompok masing-masing. Iya. Baik. Nah, sekarang di slide-nya Ibu yang Ibu akan tampilkan. Ini, tadi kan Ibu tanya, kalian tahu tidak tentang Bani Abbasiyah? Teman-teman juga belum jawab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengapa. Jadi kan Bani Abbasiyah ini adalah peradaban yang yang menggantikan Bani Umayyah. Nah, hari ini itu kita akan mempelajari mengapa Bani Abbasiyah itu berhasil menggantikan Bani Umayyah. Bagaimana faktor politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah ini, teman-teman. Nah, gimana cara kita bisa mengungkapkan atau memecahkan masalah ini? Masalah yang belum kita ketahui ya. Mengapa Bani Abbasiyah berhasil menggantikan Bani Umayyah dan bagaimana faktor politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi berdirinya. Gitu. Nah, Tapi sebelum itu Ibu mau kalian mendownload dulu ini LKPD. Boleh ketua kelasnya yang mendownload. Sudah bisa dilihat ada link, Ya, Bu. ada Ada, link Bu. atau ada ini juga barcode. Boleh pilih link, boleh pilih barcode. Ya, silahkan kalian download. Itu adalah LKPD. Itu adalah yang akan kita pelajari. Jadi di situ semua ada langkah-langkahnya, ada petunjuknya bagaimana kita mempelajarinya. Ibu juga kirim di grup WhatsApp. Ibu kirim di grup WhatsApp teman-teman ya, kita ya, mata pelajaran PAI. Sudah bisa diakses teman-teman? Sudah, Bu.
Ya, Bu. Saya Sudah bisa Nah. diakses? Oke, Sudah, Bu. sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana kita mengungkapkan, kita bisa mempelajari, kita bisa memecahkan masalah dari dua pertanyaan itu semua ada di LKPD. Untuk bahan ajarnya semua ada di LKPD. Nanti kita akan melihat video dan juga ada beberapa bahan ajar yang nantinya teman-teman bisa jadikan sumber belajar teman-teman. Gitu. Tapi sebelum itu kita ini dulu, kita ice breaking dulu. Ada yang mau ice breaking? Ada. Ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Iya, Cuman semenit. Jadi kita ice breakingnya semenit. Kita akan senam aram samsam. Teman-teman ada yang ini sudah lihat videonya? Bisa dilihat? Ya. Ya, silakan teman-teman berdiri. Ibu juga sudah tegang ini. Ibu sudah tegang. Sudah kaku. Silakan teman-teman berdiri dulu semua. Kalau sudah siap, ya silakan berdiri. Berdiri. Ya, Bu. Sudah? Ya, kita senam bersama-sama dulu. Sudah, Ibu, Senam sudah. bersama-sama. Ya, coba Ibu putarkan. Bisa dengar tidak? Cukup. Dilihat kan? Ya, teman-teman silahkan duduk lagi. Sudah, Bu. Ya, sudah diakses LKPD-nya? sudah, Bu. Di LKPD itu ada ininya, ada perintah untuk teman-teman apa yang akan dipelajari sesuai dengan apa yang sudah Ibu ini ya. Tujuan pembelajarannya semua ada ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Terus ada informasi pendukung untuk sumber belajar. Nah, Ibu tampilkan satu. Jadi teman-teman kan sudah tahu kelompoknya masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di LKPD coba kalian buka di menu tugas dan langkah kerja. Sudah, Bu. Di visual sudah tahu kan membuat apa? Membuat peta konsep yang menggambarkan faktor politik, sosial, dan ekonomi yang melatar belakangi berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, untuk yang auditori itu mendengarkan podcast atau video tentang sejarah awal Bani Abbasiyah dan menyiapkan ringkasan lisan, jadi dipresentasikan. Nah, kemudian yang kinestetik menciptakan simulasi atau model sederhana dari proses transisi kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Boleh timeline, boleh bikin juga ini ya, jadi penugasannya dari karton, bisa juga ditulis ya. Itu untuk yang kinestetik. Bisa diakses semua teman-teman LKPD-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu Ibu tampilkan video pembelajarannya. Ibu tampilkan dulu video pembelajarannya. Ibu tampilkan salah satunya. Nanti teman-teman bisa mencari sumber belajarnya yang sudah ada di LKPD ya. Untuk sekarang Ibu akan menampilkan videonya. Proses berdirinya yang telah turut menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinamakan dinasti Bani Abdul Muttalib. Paman Nabi Muhammad silakan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Nah, teman-teman, jadi itu adalah sepenggal video tentang bagaimana Bani Abbasiyah masa transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Nah, untuk sumber belajar lainnya silahkan, karena teman-teman sudah tahu apa yang akan dibuat, di LKPD sudah jelas apa yang akan kalian buat.
silahkan dipelajari sumber belajar yang sudah Ibu cantumkan di LKPD. Di situ sudah lengkap semua ya teman-teman. Di LKPD sudah lengkap ya. Ya, Di Ibu. situ ada buku ajar, kemudian ada video yang tadi Ibu tampilkan, kemudian ada link informasi tambahan, silahkan dibaca, itu penting. Kemudian juga cuman sampai 3 ya. Untuk yang 4 itu nanti kegiatan refleksi. Silahkan dipelajari. Ibu kasih waktu kalian 5 menit dari sekarang ya. Ibu pasang timer, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengkaji, belajar secara berkelompok, dan sudah tahu tugas masing-masing, silahkan didiskusikan. Ada pertanyaan anak-anak? Halo? Yang izin Ibu, Ya, saya mau bertanya, yang tugas kelompok 3 itu bagaimana, Bu? Boleh? boleh. Ya. Jadi dia boleh, nanti kalian Ibu sudah sediakan karton, kalian akan membuat timeline atau siapa-siapa saja yang dituliskan semua di dalam karton. Jadi kalian akan menuliskan siapa-siapa saja orang-orang yang berpengaruh dalam masa transisi dari pendirian Bani Abbasiyah. Kemudian faktor-faktornya silahkan kalian cantumkan semua di karton. Ibu akan menyediakan spidol dan karton untuk kalian. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Ibu. Oke? Sudah selesai, teman-teman? Untuk tugasnya? Belum, Ibu. Oke, sudah. Iya, ini sudah jalan 3 menit ya, teman-teman. Silahkan didiskusikan secara berkelompok. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan, teman-teman. Yang berkenaan dengan itu ya, pertanyaan tadi, mengapa Bani Abbasiyah berhasil menggantikan Bani Umayyah? Bagaimana faktor sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi berdirinya gitu. Untuk yang auditori bisa langsung disampaikan secara lisan juga. Baik, sudah ya. Waktunya sudah selesai. Oke, terima kasih atas presentasi teman-teman. Sudah berpartisipasi dan juga baik sekali ya. Dari kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik menyajikan materinya dengan sangat baik dan luar biasa. Baik, oleh karena itu ada teman-teman yang sudah, karena kita sudah mempelajari materi yang tadi, yang sudah kita pelajari, diskusikan bersama, ada teman-teman yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, Adik Idar. Ya, saya hanya ingin menyimpulkan saja, Bu. Bisa, Ya. Bu. Jadi, Daulah Abbasiyah adalah dinasti kekhalifahan Islam yang memerintah dari tahun 750 hingga sampai dengan 1258 Masehi, Bu. Saja, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, kita akan bermain game edukasi. Jadi, game ini sangat mudah ya. Jadi, teman-teman akan disajikan box dan tinggal dipilih. Ibu akan memanggil satu orang dan nanti akan dipilih kotak apa yang akan teman-teman isi. Sebentar ya. Ibu akses dulu. Teman-teman bisa lihat Ini, sudah Bu, bisa lihat? Sudah. Ada yang belum Nanti Ibu terbuka. akan memanggil nama kalian dan Ibu akan meminta kalian untuk memilih kotak mana yang akan kalian pilih. Ini Adik, ayo dipilih. Satu saja, Bu. Oke, nomor Saja, 1. Bu.
Oke, soalnya adalah memperburuk ketidakpuasan Bani Umayyah dari sudut pandangan sosial. C, C, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke. Benar. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semua menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ya, nanti Ibu akan membagikan link yang akan kalian isi. Itu adalah link penilaian sikap ya, teman-teman. Itu adalah link penilaian sikap dan itu dijawab antar teman. Jadi setiap teman menjawab teman masing-masing. Satu orang menilai teman masing-masing. Nanti Ibu akan membagikan linknya dan silakan kalian jawab ya teman-teman sesuai dengan instruksi yang ada di pertanyaan. Bisa dilihat. Belum, Bu. Ini bisa dilihat. Nah, Belum, Bu. Nanti ini ya. Ini yang akan kalian jawab. Ya, teman-teman. Silahkan, ini mudah. Ya, ini hanya penilaian antar teman. Penilaian sikap antar teman. Itu. Nanti setelah pembelajaran ini berakhir, kalian ada tugas di rumah. Ibu akan mengirimkan link yang menceritakan tentang kisah-kisah kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi, dan kalian akan membaca artikel itu dan silakan kalian berpendapat di media sosial kalian, dan jangan lupa di tag sama Ibu ya. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa kita pahami bersama ya, teman-teman, memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.